Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana menjawab soal ujian yang terkait dengan uji hipotesis dengan menggunakan uji T. Jadi contoh kasusnya adalah kurang lebih seperti ini ya. Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan aturan PMK, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1077 tentang pedoman penyehatan udara. Dan jika kita buka, teman-teman sekalian, ini ya, ketika saya googling Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1077 tahun 2011 tentang pedoman penyehatan udara. Dan kalau kita lihat berdasarkan soal, gitu ya, dan di sini aturan Menteri Kesehatan itu dikaitkan dengan data yang memperlihatkan paparan memperlihatkan paparan debu ya 10 mikron yang diukur di perempatan Toserba, Mirota, dan MIPA UGM. Ini datanya. Jadi data ini adalah dikaitkan dengan paparan debu 10 mikron. Jika kita perhatikan kembali ke PMK nomor 1077 tadi, dan setelah saya searching ya, di halaman 4 di sini dari PMK, kita ketahui bahwa debu ukuran 10 mikron itu ada syarat yang dibolehkan untuk menyatakan bahwa suhu udara itu dikatakan sehat adalah lebih kecil atau sama dengan 10 mikrogram per meter kubik dalam 24 jam. Artinya, jika kita melihat kriteria ini dan kemudian kita bandingkan dengan data yang ada, maka bisa disimpulkan bahwa soal ini itu meminta melakukan uji hipotesis dengan menggunakan metode one sample t-test, ya, one sample t-test, tetapi juga karena di sininya ada persyaratan kadarnya itu harus lebih kurang atau sama dengan 70, maka nanti one sample t-testnya juga kita uji dengan pola distribusi one tail test gitu ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa soal ini diuji dengan one sample t-test, pola distribusi one tail test ya. Maka data ini kita kopikan ke dalam Excel ya, teman-teman sekalian. Ini sudah saya kopikan, ada 300 lebih datanya begitu ya. Nah, karena kita akan melakukan uji hipotesis dengan menggunakan one sample t-test, maka langkah pertama adalah kita buat dulu kalimat H0-nya. Ingat, H0 itu adalah pernyataan hipotesis yang ingin kita tolak, dan ciri dari kalimat hipotesis nul adalah bernada negatif ya. Maka kalimatnya kita buat yaitu partikel debu di area tersebut tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Atau jika kita buat dalam kalimat matematisnya, ya, jika kita kaitkan dengan PMK tadi ini, maka kalimat matematisnya H0 adalah PM10, begitu ya, lebih besar dari 70. Dan kalimat hipotesis H1-nya itu mengikuti kebalikannya dari kalimat hipotesis H0. Baik. Step pertama, prosedur pertama itu sudah kita lakukan ya teman-teman sekalian. Maka kemudian kita beralih ke
step kedua, yaitu membuat area kritis. Ya. Nah, dari data kita ketahui bahwa uji hipotesis kita itu akan dibandingkan dengan angka 70 mikrogram per meter kubik, angka 70 ya. Berarti nanti data ini itu akan kita bandingkan dengan 70, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan data ya nanti kita akan mendapatkan DF. Tapi karena kita menggunakan Excel, maka DF sekalian saja kita cari setelah kita lakukan ujinya. Baik, bagaimana cara kita melakukan ujinya? Kita akan menggunakan data analisis, teman-teman sekalian ya. Untuk one sample test ini kita akan menggunakan fitur data toolpacks yang sudah disediakan oleh Excel. Bagaimana menambahkan data analisis ini, silahkan teman-teman cari terlebih dahulu, karena memang jika teman-teman belum tahu bagaimana menambahkannya, data analisis ini tidak otomatis ada ya, tidak default ada di Excel. Perlu diinstal terlebih dahulu ya, karena ini plugin tambahan. Baik teman-teman, jika data analisisnya sudah ditampilkan, maka sekarang saya gunakan menu t-test to sample assume equal variance ya. Loh, itu kan untuk uji to sample t-test. Ya, memang agak sedikit tricky ya teman-teman ya. Tapi bisa kita gunakan. Jadi sekali lagi saya gunakan menu ini ya, memang agak sedikit tricky. Kemudian saya oke. Nah, variabel pertama ini adalah data yang akan kita uji ya. Jadi semua ini kita masukkan, yaitu dari sel A1 sampai dengan sel A360 gitu ya. Dan kemudian, nah di sini trikinya, variabel kedua ya, itu kita buat saja data dummy begitu, kita buat 000. Ini tidak menjadi masalah ya. Jadi ini kita buat data dummy di variabel kedua. Nah, yang terpenting adalah di sini hipotesis mean difference-nya yang akan kita ujinya ya. Nah, ini kita tetapkan berdasarkan PMK tadi ya, berdasarkan persyaratannya itu dibandingkan dengan angka 70. Maka di sini kita isikan angka 70 begitu ya. Dan kita karena tidak ada label, maka di sini labelsnya tidak kita centang. Dan kemudian kita menggunakan nilai alfa 0,05 default ya, tidak kita rubah. Dan output range-nya di sini kita sesuaikan, yaitu kita tampilkan di kolom yang kita inginkan. Jika sudah, kita klik OK, maka tampilannya itu akan seperti ini. Nanti sesungguhnya di sini ada variabel 1, variabel 2. Kita delete saja variabel 2-nya, karena kita hanya akan menggunakan di sini. Baik. Berdasarkan output yang dihasilkan, ya, bisa kita ketahui bahwa T-tabelnya, ini ya, T-tabelnya, dan sekali lagi kita menggunakan one-tail test ya, jadi kita gunakan yang ini. Ini T-tabelnya kita ketahui, yaitu 1 positif ya teman-teman, 1,65. Jadi kita dapatkan di sini ya untuk step kedua area kritisnya yaitu 1,65, yang merah ini adalah T-tabelnya ya. Dan perlu teman-teman ingat berarti berdasarkan teori gitu ya. Kita kembali lagi ke sini. Berdasarkan teori, nah ini ya. Jika T-tabelnya lebih besar daripada T hitung, maka H0 diterima. Sekali lagi, jika T-tabelnya lebih besar daripada T hitung, maka H0-nya diterima.
Maka berdasarkan teori itu ya, di sini adalah area, maaf ya, berdasarkan ini ya. Nah, di sini ini adalah area H0 diterima ya, ini area H0 diterima, sementara di sebelah kanan ini ya, di sebelah kanan ini adalah area H0 area H0 ditolak gitu ya. Ini area sebelah kanan ini adalah area H0 ditolak. Baik. Dari sini ada dua output yang bisa kita gunakan teman-teman sekalian, yaitu kita bisa melihat dari nilai sig atau P start ini ya, nilai sig-nya, dan ternyata nilai sig-nya itu lebih dari 0,05. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa H0-nya diterima, begitu ya. Jadi di sini mengindikasikan H0-nya diterima. Pun begitu, jika kita lihat di sini, kalau kita lihat dari angka T hitungnya atau 1,45 ini ya. Nah, sudah kita taruh di area kritis dan ternyata T hitungnya itu berada di area H0 diterima ya. Jadi sinkron antara P start ini ya, antara nilai sig dan juga antara perbandingan T hitung dengan T tabel. Itu semua menyatakan H0-nya diterima. Atau berarti kesimpulannya adalah partikel debu di area tersebut tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Itu jadi video ini saya buat untuk menjawab soal nomor 1 terkait dengan data paparan debu 10 mikron yang ada di Toserba Mirota dan MIPA UGM. Semoga video ini membantu teman-teman sekalian. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.